Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Baik, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fil qauli sadid fi bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Penjelasan terkait menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah ay annahu syirkun. Yani menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah kesyirikan. Yang menyembelih untuk selain Allah taala adalah kesyirikan. Qala, kenapa kesyirikan? Fa inna nususal kitabi was sunnati sarihatun fil amri bidzabhi lillah. Karena nas-nas kitab dan sunnah ini tegas ya memerintahkan untuk menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tegas, jelas. Ya, menyuruh menyembelih hanya untuk Allah. Beliau mengisyaratkan kepada dua ayat yang dibawakan oleh al-musannif. Wa nusuk qul inna salati wa nusuki. Ya, semua sembelihanku untuk Allah, lillahi rabbil alamin la syarikalah. Dan juga firman Allah taala fasalli li rabbika wanhar. Ini jelas. Kata beliau wa ikhlasu dzalika liwajhi. Ya, sharihatun fil amri bidzabhi lillah wa ikhlasi dzalika liwajhi. Jelas menyuruh untuk menyembelih hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, dan menyuruh untuk ikhlas dalam menyembelih. Kama hiya sharihatun bidzalika fis shalah. Sebagaimana perintah itu jelas sebagaimana perintah yang sama juga ada pada salat. Yani tegas diperintah untuk salat dan mengikhlaskan salat hanya untuk Allah. Ya, merujuk kepada fasalli li rabbika wanhar. Faqad qarana Allahu dzabha bis salati fi iddati mawadhi min kitabih. Dan ada sejumlah tempat, sejumlah ayat dalam Quran di mana Allah taala menggandengkan salat dan menyembelih, yang menunjukkan menyembelih adalah ibadah. Yang menyembelih adalah ibadah. Di mana dari sini para ulama mengatakan bahwa as-salat adalah ibadah badaniyah yang paling afdal, yang paling utama, ya, sementara ibadah harta yang paling utama adalah menyembelih. Ya, ibadah harta yang paling utama adalah menyembelih, yakni dalam hal-hal yang sunnah ya. Ya, adapun ibadah harta yang paling utama tentu saja yang wajib yaitu zakat. Ya, yaitu apa? Zakat. Baik, wallahu taala alam bisawab. Sudah jadi jelas bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Sorry. Kata beliau wa idza sabata anna dzabha lillahi min ajallil ibadat wa akbar ta'at fadzabhu li ghairillahi syirkun akbar mukhrijun an dairatil Islam. Kalau sudah jelas bahwa menyembelih untuk Allah termasuk ibadah yang paling mulia, termasuk ketaatan yang paling besar, maka menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar, membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Ya. Fa inna hadda syirkil akbari wa tafsirahu alladhi yajma'u anwa'ahu wa afradahu. Karena definisi syirik akbar dan penafsiran syirik akbar yang mencakup semua jenis syirik adalah ayyasrifal abdu nau'an au fardan min afradil ibadati ghairillah. Definisi syirik akbar adalah seorang hamba menyerahkan nau itu jenis ibadah, atau fardan, atau salah satu dari istilahnya afrad individu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya naul ibadah, misalnya sholat. Ya. Kalau afradnya seperti zuhur, asar, ya, sholat sunnah, sholat duha. Jadi syirik akbar adalah menyerahkan nau ibadah. Nau ibadah itu jinsul ibadah, yang sholat, ya, apalagi menyembelih. Itu namanya apa? Jins. Puasa, nau ibadah.
Afrad ibadah, fard dan satu persatu ibadah, yakni salah satu di dalamnya sholat zuhur kah, asar kah, puasa wajib kah, puasa sunnah, dan Kamis kah, Ramadan kah. Itu namanya apa? Afrad. Jadi kapan dia menyerahkan ibadah kepada Allah, baik itu semua ibadahnya dia sembah selain Allah, atau semua ibadahnya untuk Allah kecuali satu jenis ibadah dia syirik di situ, atau semua jenis ibadah dia serahkan kepada Allah, tapi ada satu fard, salah satu apa individu, bukan apa namanya, salah satu fard ya, salah satu fard dari jinsul ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka itu merupakan syirik akbar. Ya. Jadi kalau ada orang tidak menyembah Allah, menyerahkan semua ibadahnya kepada selain Allah, ini syirik akbar. Misalnya setiap kali dia menyembelih semua untuk selain Allah, ini namanya jinsul ibadah, atau disebut di sini nau ibadah, menyembelih semuanya untuk Allah. Nah, ada juga orang yang secara umum menyembelih untuk Allah, pada sebagian besar sembelihannya untuk Allah, kecuali pada satu fard. Misalnya ketika ada anak yang sakit, menyembelih ke penghuni laut, penghuni pohon atau yang semacamnya. Itu namanya fard. Selain daripada itu, semua sembelihannya untuk Allah. Ini semuanya merupakan syirik akbar. Fakullu i'tiqadin aw qawlin aw amalin sabata annahu ma'murun bihi minasyari' fasarfuhu lillahi wahdahu tauhidun wa imanun wa ikhlasun wa sarfuhu li ghairihi syirkun wa kufrun. Maka semua keyakinan, semua ucapan, semua perbuatan yang sudah jelas diperintahkan oleh syariat, disuruh oleh syariat untuk mengerjakannya, maka menyerahkannya untuk Allah semata adalah tauhid, iman dan ikhlas, sementara menyerahkannya kepada selain Allah adalah syirik dan kufur. Fa'alaika bihadzal dhabiti lisyirkil akbar alladzi la yashidda anhu syai'. Maka hendaknya kamu pegang baik-baik kaidah ini, dhabit, definisi syirik akbar, di mana tidak ada satupun syirik akbar yang keluar dari kaidah, dari dhabit ini. Ya. Kapan sesuatu itu, ini dobitnya mana? Kapan sesuatu itu disyariatkan, ya, diperintahkan oleh syariat, baik perintah wajib maupun perintah sunnah, maka menyerahkannya kepada Allah adalah tauhid, dan menyerahkan kepada selain Allah syirik. Misalnya, menyingkirkan duri dari jalanan, diperintahkan oleh syariat atau tidak? Diperintahkan. Menyingkirkan batu yang ada di tengah jalan, ranting pohon yang jatuh di tengah jalan, ini diperintahkan syariat dengan perintah sunnah atau perintah wajib, tergantung kondisinya. Maka ketika seorang menyingkirkan batu dari pinggir jalan karena untuk Allah, maka itu tauhid. Dan kapan dia melakukannya untuk dan dia persembahkan untuk selain Allah, itu apa? Syirik. Simpel. Membaca Al-Quran diperintahkan atau tidak? Perintahkan. Ya kan? Kalau dia membaca Quran untuk Allah, maka tauhid. Kalau dia membaca Al-Quran dengan niat dipersembahkan untuk selain Allah, maka itu apa? Syirik. Nanti tinggal syirik akbar atau syirik asghar, kan begitu. Tapi syirik. Nah, cuma di sini beliau rahimahullah berbicara mengenai syirik akbar. Jelas ya? Dan di sini kita bisa melihat perbedaan antara menyembelih dengan yang sebelumnya, tabarruk, pakai tamimah, ruqyah. Paham ya? Di bab sebelumnya ada rincian, kadang syirik akbar, kadang syirik asghar. Tapi menyembelih untuk selain Allah tidak ada syirik asghar, semuanya syirik akbar. Menyembelih untuk selain Allah tidak ada yang syirik asghar, semuanya syirik akbar. Baik, kita selesaikan dulu baru kita tambahkan. Maka ini dhabit untuk mengetahui syirik akbar. Bagaimana dhabitnya mengetahui syirik asghar? Kama anna hadda syirkil asghari huwa kullu wasilatin wa dhari'atin yutatarrafu minha ila syirkil akbar minal iradati wal aqwali wal af'al allati lam tablugh rutbatal ibadah. Sebagaimana definisi syirik asghar adalah semua sarana, semua pengantar yang mengarahkan seorang untuk melakukan syirik akbar, baik berupa keinginan, ucapan atau perbuatan yang tidak sampai dalam jenjang ibadah. Ini definisi syirik asghar yang dipilih oleh beliau yang sudah kita sebutkan ya, bahwa syirik asghar adalah kullu ma yatawassalu ila syirkil akbar.
Syirik asghar adalah semua hal yang mengantarkan kepada syirik asghar, semua wasilah kepada syirik akbar. Afwan. Semua wasilah kepada syirik akbar itu syirik asghar. Ini kata yang dhabit. Dan sudah kita sebutkan dhabit yang lain dari syirik asghar ya, yaitu semua amalan yang dihukumi oleh syariat syirik, tapi tidak ada penyembahan kepada selain Allah di situ, tidak ada penyerahan ibadah kepada selain Allah Taala. Baik. Wa 'alaika bihadaini dhabitaini lisyirkil akbari wal asghar. Maka hendaknya kamu pegang baik-baik dua kaidah ini dalam mengetahui akbar, syirik akbar atau syirik asghar. Fa innahu mimma yu'inuka ala fahmil abwabis sabiqati wal lahiqa min hadzal bab. Karena kaidah ini sangat membantu kamu untuk memahami bab yang terdahulu atau bab-bab yang akan datang dari dalam kitab ini. Wa bihi yahsulu laka al-furqanu bainal umuri allati yaktsuru istibahuha wallahul musta'an. Dengan kaidah ini kamu bisa memiliki furqan, kemampuan untuk membedakan perkara-perkara yang samar-samar di tengah-tengah banyak orang di zaman belakangan, apakah ini syirik akbar atau syirik asghar atau bukan syirik. Jelas ya, wallahul musta'an. Ini hal yang harus diperhatikan karena sekarang orang serampangan. Kadang bukan syirik, dia bilang syirik. Saya dia bilang semua yang datang ke kuburan itu berdoa di situ syirik. Sudah sampai sini? Ya, oke, ada yang seperti itu, tapi kan tidak semua. Kan kita lihat tergantung doanya kepada siapa. Kalau dia berdoa kepada penghuni kubur, syirik akbar. Kalau dia berdoa kepada Allah di kuburan, ya bukan syirik tentunya, dia berdoa kepada Allah. Jelas ya? Dia berdoa kepada Allah. Atau semua orang yang misalnya bawa bunga, tabur bunga di kuburan, siram-siram kuburan itu syirik. Ya dari mana? Nggak masuk dalam definisi. Kalau sekedar tabur bunganya sama siramnya, itu kan tidak ada bentuk ibadah di situ. Ya. Tapi apakah bukan berarti bukan syirik? Ya tergantung kita bilang. Dia lakukan itu untuk apa? Karena perhatikan, syirik itu memang ada yang sifatnya apa istilahnya? Kekufuran ada sifatnya qauliyah, i'tiqadiyah, ya amaliyah. Tapi syirik itu sangat penting, perhatikan. Syirik itu kan intinya apa, tauhid itu kan intinya ikhlas. Ikhlas itu amalan apa? Hah? Ikhlas itu amalan apa? Amalan hati. Bedakan antara tauhid dengan kufur. Bedakan antara syirik dengan kufur. Kufur itu banyak macamnya. Jelas ya? Kufur itu banyak macamnya. Tapi tauhid semuanya menafikan keikhlasan. Karena itulah kalau kita lihat sembelih, misalnya. Dari sisi mana? Apa sebenarnya hakikat sembelihan itu adalah ibadah? Mengapa menyembelih dihukum ibadah? Ada kambing, ada ayam, saya potong, ibadah. Kok bisa ibadah? Padahal potong apa? Potong hewan. Dari sudut pandang mana? Nah ini harus diperhatikan. Sembelihan bernilai ibadah ketika seorang yang menyembelih menggunakan sembelihannya untuk bertakarruf kepada siapa yang dia mau. Itu ibadah. Paham? Sembelih menjadi ibadah kalau sembelih menjadi ibadah kalau dia menggunakan sembelihannya untuk bertakarruf kepada sesuatu. Paham? Makanya misalnya begini. Kalau ada tamu datang, tamu dari jauh. Wah, ini tidak ada apa-apa di rumah, ada ayam. Saya pergi sembelih ayam. Sembelihan ini ibadah atau bukan ibadah? Saya menyembelih untuk tamu. Ibadah atau bukan ibadah? Hah? Saya tidak bilang memulihkan tamu. Pertanyaan soalnya. Menyembelih ini ibadah atau bukan? Ada tamu datang, saya sembelih untuk supaya dimakan sama untuk saya hidangkan. Menyembelih ini ibadah atau bukan? Hah? Kenapa bukan? Iya, bukan ibadah. Bahasa sampai sini? Ya, niat saya menyembelih supaya kasih makan memuliakan tamu, oke, ibadah. Tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas sembelihnya. Bahasa sampai sini? Ini makanya kalau saya kayak Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarat atau usul misalnya, beliau sebutkan menyembelih itu banyak macam. Kadang wajib, kadang sunnah, kadang mubah gitu ya, kadang haram, kadang syirik gitu. Nah, ini sebenarnya pandangan menyembelihnya ini hukumnya seperti ini bukan fidatil zabah, tapi terkait dengan faktor eksternal. Karena beliau kasih contoh misalnya menyembelih yang hukumnya wajib seperti menyembelih pada saat misalnya walimatul urs.
Jadi misalnya karena itu hukumnya wajib kata beliau, maka menyembelih untuk itu maka jadinya wajib. Tapi kan kita katakan wajibnya gara-gara walimatul urs ya, bukan karena apa? Bukan sembelihan itu bidzatihi. Ini yang saya katakan kemarin di awal bab, mengapa penulis rahimahullah membawakan menyembelih untuk selain Allah dalam bentuk maja'at, ya. Maja'at artinya apa? Ada tafsir, ya kan? Ada perincian. Beliau tidak mengatakan termasuk syirik menyembelih untuk selain Allah. Paham? Mungkin arahnya ke sini Allah wala, mungkin arahnya ke sini karena orang menyembelih untuk tamu, untuk Allah atau bukan? Bukan untuk Allah. Dia menyembelih untuk tamu. Syirik kan? Syirik atau tidak? Enggak syirik. Jelas sampai sini? Enggak syirik. Nah, itu untuk tamu. Kalau untuk saya makan saya lagi lama tidak makan ayam, menyembelih ayam. Bukan untuk tamu, untuk sekedar saya makan. Apa hukumnya? Menyembelih untuk selain Allah kan ini? Hah? Iya, selain Allah. Bukan untuk Allah saya persembahkan. Untuk saya makan toh ini. Apakah syirik? Bukan. Paham maksudnya? Mungkin dari sudut pandang itulah, yakni menyembelih dengan niat untuk Allah, dengan niat untuk selain Allah. Selain Allah ini kadang untuk jin-jin, untuk ini, kadang juga untuk tamu, kadang juga untuk diri sendiri sekedar mau makan. Ini semua merupakan bentuk menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang hukumnya syirik, ada yang hukumnya apa? Mubah, ada yang hukumnya haram. Misalnya apa? Menyembelih hewan, menyembelih ini berupa nazar. Misalnya kalau apa namanya? Kalau nomor lotre yang saya pilih naik, saya menyembelih. Menjudi kan begitu. Nazar dia. Baik. Sembelihan ini apa hukumnya? Maksiat. Iya kan? Maksiat. Jelas sama sini? Misalnya dia bilang saya akan gunakan uang ini untuk menyembelih. Atau misalnya lagi mau minum minuman keras, nggak ada temannya minuman kerasnya. Dia sembelih ayam untuk makan sama minuman keras. Ini sembelihan apa? Haram kan begitu ya? Iya. Dan itu juga sembelihan untuk selain Allah. Tidak mungkin menyembelih untuk Allah baru acaranya minum khamar. Itu menyembelih untuk selain Allah. Tapi itu bukan syirik. Jelas sama sini? Nah, mungkin ini yang dimaksud oleh Al-Musannif rahimahullah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Mungkin ya. Ketika didatangkan bab maja'a fi dzabihi li ghairillah, bab penjelasan yang datang mengenai sembelihan untuk selain Allah, yakni kadang hukumnya syirik, kadang hukumnya haram, kadang hukumnya sunnah, kadang hukumnya mubah. Makanya tidak disebutkan hukum minasyirki adzabu li ghairillah. Enggak. Karena pada hakikatnya rinciannya apa? Ada rincian pada masalah menyembelih untuk selain Allah itu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Walaupun Syekh Al-Musannif rahimahullah Asy-Syari, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah beliau tidak memahami seperti itu. Ya, beliau mengatakan bab maja fi dzabih li ghairillah ai annahu syirkun. Langsung beliau sebutkan apa? Fonis bahwa semua menyembelih, semua bentuk sembelihan kepada selain Allah itu apa? Syirik. Paham? Semua bentuk penyembelihan untuk selain Allah itu syirik. Pertanyaannya, yang tadi yang merinci menyembelih untuk selain Allah, kadang syirik, kadang haram, kadang wajib, kadang sunnah. Benar nggak artinya seperti itu? Benar atau tidak? Benar, ya kan? Kemudian beliau juga mengatakan menyembelih untuk selain Allah itu syirik. Benar nggak? Benar juga nggak? Hah? Benar juga. Kenapa? Kenapa dua-duanya benar? Karena ini dari dua sudut tinjauan yang berbeda. Bagi yang merinci seperti Syekh Ibnu Taimiyah sebutkan misalnya di syuruhat beliau, ini beliau sering sebutkan tafsir ini, ya. Bagi yang merinci bahwa menyembelih untuk selain Allah hukumnya kadang ini, kadang ini, kadang ini, ya pokoknya menyembelih untuk selain Allah. Paham ya? Apakah menyembelih untuk tamu atau menyembelih untuk diminum sama minuman keras atau menyembelih untuk dia makan sehari-hari. Ya, itu kan semua niatnya untuk selain Allah kan? Selain Allah. Paham seperti ini? Nah, dia pandang dari sudut pandang itu, maka mereka pun mengatakan menyembelih untuk selain Allah hukumnya macam-macam. Paham? Dari sudut pandang itunya. Sementara Syekh rahimahullah memandang dari sudut pandang hakikat penyembelihan. Apa sih hakikat penyembelihan itu? Kenapa penyembelihan itu ibadah? Kenapa menyembelih itu ibadah? Apa tadi alasannya? Nah, kenapa menyembelih ibadah? Iya, dia mengalirkan darah untuk amalan dia menyembelihkan darah, dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu. Kalau sesuatu itu adalah Allah, maka itu sembelihan ibadah. Kalau sesuatu itu selain Allah, maka itu sembelihan syirik.
Paham ya? Adapun yang tadi menyembelih untuk tamu, menyembelih untuk diri sendiri, menyembelih untuk minum khamar, itu asalnya bukan ibadah syar'i. Apa tidak masuk dalam apa? Tidak masuk dalam pembahasan sembelihan adalah ibadah. Paham? Itu sembelihan yang bukan ibadah. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu, ya kan? Orang yang menyembelih ayam untuk tamunya, apa niatnya? Mau mendekatkan diri bertakarub kepada tamunya? Enggak, berarti ini bukan sembelihan ibadah. Bang, orang yang makan sembelih ayam misalnya, hanya karena dia lama tidak makan ayam dia makan untuk dirinya sendiri. Apakah ini ibadah? Sembelihan ibadah? Bukan, karena bukan mau mendekatkan diri pada diri sendiri. Ya kan? Orang yang menyembelih ayam atau kambing untuk dimakan sama khamar, minum-minum khamar sambil makan kambing misalnya. Apakah ini sembelihan ibadah? Bukan, karena tidak ada dikatakan mau bertakarub kepada sesuatu. Maka ini bukan sembelihan ibadah. Sembelihan ibadah, perhatikan, sembelihan ibadah adalah sembelihan yang dilakukan untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada kepada siapa, kepada sesuatu yang tertentu. Pokoknya saya sembelih ini karena saya mau dekat dengan sesuatu. Itu ibadah. Itu sembelihan ibadah. Paham? Ya. Nah, kalau sesuatu itu Allah, maka ini sembelihan ibadah tauhid. Kalau sesuatu itu selain Allah, maka ini sembelihannya jadi syirik. Paham sampai sini? Nah, maka hakikatnya sembelihan itu menjadi ibadah bukan lidzatihi, bukan karena mengalirkan darahnya, tapi karena faktor lighairi, yakni dia mengharapkan mendekatkan diri dengan sembelihan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah. Kenapa? Karena baik Allah maupun selain Allah tidak butuh daging. Ya kan? Allah Taala berfirman, "La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Yang sampai apa? Ketakwaan. Berarti intinya takarrub, ketakwaan kepada Allah yang sampai. Daging dan darah Allah nggak butuh. Cuman kalian bertakarrub dengan cara menyembelih. Baik, penghuni sungai, penghuni pohon, ya, tempat-tempat angker, ya, dia menyembelih terus taruh untuk duku jin-jin di situ. Mereka butuh nggak itu? Mereka nggak butuh, ditaruh di situ nggak dimakan juga, ya kan? Karena intinya bukan itu. Makanya lihat, perhatikan di hadis itu, menyembelih lalat. Kira-kira patungnya, kalaupun misalnya ada rohnya di dalam, butuh nggak dengan lalat? Nggak bisa, lalat nggak bisa diapain, dimakan saya tidak, dimakan dan kenyang kan begitu ya. Karena patokannya bukan di masalah apa yang kamu sembelih, tapi kamu mempersembahkan lalat itu untuk mendekatkan diri kepada berhala. Dari sudut pandang itu syirik. Paham ya? Nah, maka yang seperti ini bisa dipahami. Tidak ada pertentangan pada rincian yang disebutkan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyembelih kepada selain Allah apa hukumnya? Nah, tergantung, bisa syirik, bisa tidak. Ini dia memandang sembelihan dalam artian umum tanpa memandang apa tujuannya. Pokoknya kamu menyembelih. Nah, apa hukumnya ini? Baik. Sementara yang mengatakan bahwa semua bentuk sembelihan kepada selain Allah syirik akbar, tidak ada rincian. Tidak ada yang wajib, tidak ada yang mubah, tidak ada. Pokoknya menyembelih untuk selain Allah itu syirik akbar tanpa ada perincian. Mereka memandang dari sudut pandang apa? Hah? Sembelihan sebagai sebuah ibadah. Kan begitu ya? Kan ini ibadah. Ibadah. Kalau untuk Allah, jadi apa? Tauhid. Kalau untuk selain Allah, ini apa? Syirik. Kan begitu. Iya. Konsepnya begitu. Ibadah kalau diserahkan kepada Allah jadi tauhid. Ibadah kalau diserahkan kepada selain Allah jadi syirik. Nah, sekarang menyembelih dinamakan ibadah. Kapan? Kapan menyembelih dikatakan ibadah? Kalau seorang mengalirkan darah dengan tujuan mendekatkan diri kepada sesuatu, bukan kepada Allah, sesuatu. Nah, kalau sesuatu itu adalah Allah, maka menyembelihnya jadi tauhid. Kalau sesuatu itu selain Allah, maka menyembelihnya syirik. Kan begitu. Semua ibadah seperti sholat. Sholat itu ibadah. Ya, sholat itu ibadah. Sholatnya untuk Allah jadi tauhid. Sholatnya untuk selain Allah jadi syirik. Paham ya? Hakikat menyembelih. Karena itulah dari zaman dahulu, sejak dari munculnya kesyirikan pertama kali atau
munculnya semua ajaran-ajaran keyakinan, kesyirikan, isme, paham apapun, agama apapun yang menyembah Tuhan, ibadah sembilan pasti tidak pernah lewat. Di setiap agama ada bertakarrub kepada Tuhannya masing-masing lewat jalur apa? Menyembelih. Paham ya? Orang musyrikin juga ada bertakarrub kepada Manat yang terbaru, Manat, batu itu, ya, menumpahkan darah di atas batu sebagai bentuk bertakarrub. Jadi kalau misalnya dikatakan terus apa hukumnya? Apakah menyembelih untuk tamu supaya dimakan tamu itu ibadah? Itu sembilan ibadah? Kita bilang bukan, itu bukan sembilan ibadah. Itu sembelihan ada, biasa saja. Paham ya? Sembelihan itu nggak dikatakan ibadah, nggak dikatakan syirik. Kenapa? Karena dia menyembelih untuk tamu bukan untuk bertakarrub kepada tamunya, cuma untuk dimakan. Maka itu bukan sembelihan ibadah. Tidak bisa dikatakan itu ibadah, itu syirik. Ya, paham ya? Walaupun memuliakan tamu ibadah, tapi kan kita berbicara mengenai apanya? Sembelihannya. Kalaupun dikatakan sembelihan ini sembelihan ibadah karena melayani tamu, itu hukumnya li ghairihi, faktor eksternal karena untuk memuliakan tamu. Bukan menghukumi ibadah itu apa sembelihan itu sendiri. Paham ya? Ya, bukan lidati. Karena kalau sembelihannya lidati itu cuma dua. Kamu lakukan itu untuk mendekatkan diri kepada sesuatu atau bukan? Kalau mendekatkan diri kepada sesuatu itu jatuhnya sembelihan ibadah. Kalau tidak untuk mendekatkan diri kepada sesuatu itu sembelihan bukan ibadah sehingga tidak bisa dikatakan syirik. Nggak bisa juga dikatakan tauhid. Enggak. Orang bukan ibadah dari asal. Paham ya? Kalau dia menyembelih untuk mendekatkan diri kepada sesuatu, jadilah ia menjadi tauhid ibadah apa sembelihan ibadah. Kapan statusnya sudah sembelihan ibadah? Nah, itu bercabang. Sesuatu ini siapa? Kamu mau mendekatkan diri kepada siapa? Kalau kepada Allah itu jadi tauhid, kalau kepada selain Allah jadi syirik. Aku sampai sini. Dan syiriknya syirik akbar. Tidak ada sembelihan tidak ada sembelihan yang pelakunya bertakarrub kepada selain Allah, tidak ada yang merupakan syirik asghar. Semuanya syirik akbar. Paham ya? Karena ta'zimnya, besarnya sampai dia rela menyembelih untuk mendekatkan diri kepada sesuatu, itu tidak lain dan tidak bukan kecuali karena ada pengagungan yang besar, takut, cinta, apapun itu ya kepada selain Allah Taala yang sangat besar itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena itulah bisa dipahami mengapa orang ini yang menyembelih mempersembahkan lalat masuk neraka. Ya kan? Karena memang masalah sembelihan bukan di masalah darahnya, bukan di masalah apa? Dagingnya. Seandainya ibadah menyembelih itu, seandainya menyembelih itu jadi ibadah gara-gara daging dan darah, maka mempersembahkan lalat untuk berhala bukan syirik. Karena nggak ada darah dan daging di lalat. Ya kan? Ya. Paham sampai sini? Baik. Sembelihan menjadi ibadah bukan gara-gara daging dan darah. Karena tidak ada yang butuh daging dan darah. Allah nggak butuh, sembahan selain Allah juga nggak butuh daging dan darah. Tapi sembelihan menjadi ibadah ketika ia digunakan untuk bertakarrub pada sesuatu. Nah, apapun yang dipersembahkan untuk selain Allah guna bertakarrub kepadanya itu jadi ibadah walaupun itu sebutir telur. Telur nilainya masih lebih banyak dibandingkan lalat. Nah, maka cocok langsung lalat saja apa? Lalat saja persembahkan lalat kepada selain Allah untuk mendekatkan diri kepada yang merupakan syirik, apalagi telur, apalagi ayam, apalagi jelas ya. Baik itu hewan yang bisa dimakan ataupun hewan yang tidak bisa dimakan. Cicak, tangkap cicak baru persembahkan kepada selain Allah, syirik. Jelas ya, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah syirik. Ayam hitam sembeli taruh di sini persembahkan ini syirik akbar. Kenapa dia lakukan itu? Karena takut kepada jin dan itu bentuk takarrub. Saya mendekatkan diri kepada jin dengan menyembeli ayam hitam ini supaya tidak diganggu. Itu kan apa? Takarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah, itu syirik dalam apa? Sembelihan. Baik, wallahu taala alam bisawab. Saya kira ini jelas terkait dengan bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Jadi ala kulli hal, bagi yang merinci sembelihan kepada selain Allah, hukumnya bisa wajib bisa ini, ya kita katakan tidak masalah. Itu benar. Walaupun sebenarnya kurang detail. Kenapa? Karena itu memandang menyembelih dari sudut pandang eksternalnya. Sembelih untuk memuliakan tamu, sembelih karena mau diminum dengan khamar, bukan menghukumi sembelihan itu sendiri, ya kan?
Sementara bagi yang mengatakan menyembelih untuk selain Allah semuanya syirik, juga nggak salah, karena memang to the point membahas tentang apa? Sembelihannya. Ya, di mana dari awal mereka membagi sembelihan itu ada dua. Sembelihan adat, kebiasaan manusia, dan sembelihan ibadah. Kapan sembelihan adat? Kalau dia menyembelih sesuatu bukan untuk mendekatkan diri kepada apapun. Itu jadinya sembelihan biasa, bukan sembelihan ibadah. Adat. Kalau dia menyembelih bukan tujuannya mendekatkan diri kepada apapun, pada siapapun. Tidak ada tujuannya mendekatkan diri. Kalau menyembelihnya gunanya untuk mendekatkan diri kepada sesuatu, maka jadilah sembelihan ini bernilai apa? Ibadah, karena dilakukan untuk bertakarrub. Jadilah ini sembelihan ibadah. Nah, sembelihan ibadah semacam ini, kalau dia serahkan kepada Allah, yakni dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka jadilah itu sembelihan tauhid. Kata begitu apa namanya? Jadilah sembelihannya bernilai tauhid. Tapi kalau dia bertakarrub kepada selain Allah, dengan itu maka jadinya syirik. Ya, sembelihan ibadahnya jadinya syirik karena dia menyerahkan ibadah sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai penjelasan terkait dengan bab ini. Summa qala rahimahullah, bab berikutnya ini juga berhubungannya, kita bahas saja, simpel lah masalahnya. Qala rahimahullah, babu la yudbahu lillahi bimakani yudbahu fihi li ghairillah. Bab la yudbahu lillah bimakani yudbahu fihi li ghairillah. Ba-nya di sini bermakna fi. Ba-nya di sini bermakna fi atau bermakna indah, bisa bermakna indah. Yani la yudbahu lillah, tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat, di sisi, ya, atau pada. Jadi ba-nya di sini bisa bermakna dzarf fi, bisa juga bermakna indah. Larangan tidak boleh menyembelih di tempat yang disembelih, yang di tempat itu dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat biasanya di mana orang biasanya menyembelih untuk selain Allah. Contoh misalnya di kuburan, di pohon-pohon, di lautan, ya pinggir pantai gitu ya, atau misalnya di kuburan-kuburan, ya, atau tempat-tempat keramat, atau di sungai-sungai. Di situ orang biasa menyembelih untuk selain Allah. Paham ya? Di tempat itu biasanya orang menyembelih untuk selain Allah. Terus ada orang Muslim bertauhid datang juga ke tempat itu. Saya bilang, saya mau labrak ini kebiasaan. Saya mau menyembelih di tempat itu, tapi kali ini, tapi saya menyembelihnya untuk Allah. Kita bilang tetap nggak boleh. Walaupun kamu mau menampakkan bahwa sembelihan untuk Allah bagus, tapi jangan dilakukan di tempat ini. Itu tempat sudah terkontaminasi dengan kesyirikan. Ya, sudah polusi, merupakan apa, sudah dikotori dengan kesyirikan. Karena itu tempat sudah terbiasa dijadikan tempat menyembelih untuk selain Allah. Maka kalau kamu ikut menyembelih di situ, perhatikan, kalau kamu ikut menyembelih di situ, walaupun untuk Allah, maka itu dilarang. Kenapa dilarang? Setidaknya ada dua alasan. Paham ya? Menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasanya, ya, dilakukan penyembelihan untuk selain Allah, itu dilarang dengan dua alasan. Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, tasyabbuh bil musyrikin, menyerupai orang-orang musyrik. Ya, menyerupai. Ya, ini setidaknya menyerupai tempat. Menyerupai tempat. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, menutup celah. Menutup celah. Karena kalau dibolehkan menyembelih di situ, walaupun untuk Allah, nanti pada akhirnya ada oknum yang memanfaatkan itu. Paham ya? Terbiak menyembelih untuk Allah di situ. Tapi kan itu biasa tempat menyembelih untuk selain Allah. Nah, lama kelamaan bisa jadi yang tadinya menyembah untuk Allah bergeser niatnya juga untuk selain Allah karena mengikuti kebiasaan itu, bisa jadi. Maka untuk menutup celah itu dilarang menyembelih di situ supaya nanti jangan ikut-ikutan pada akhirnya. Paham? Jadi alasan dilarang menyembelih untuk Allah, dilarang menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasanya disembelih untuk selain Allah, di situ larangannya sebabnya ada dua. Yang pertama, tasyabbuh, karena itu menyerupai orang-orang musyrik dan dilarang seorang tasyabbuh kepada musyrikin. Dan yang kedua adalah untuk saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu menutup jalan menuju kepada syirik. Karena bisa jadi awalnya dia menyembelih untuk Allah di situ.
Tapi karena di situ juga banyak orang menyembelih selain Allah, lama kelamaan dia bisa berubah. Paham ya? Maka untuk menutup celah itu jangan di situ. Kalau mau menyembelih kepada Allah di tempat lain, jangan di tempat yang biasa terjadi kesyirikan. Baik, wallahu alam bissawab. Qala rahimahullah bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Baik, apa lanya di sini? Lanya di sini ada dua kemungkinan. Bisa la nahiyah, bisa la nafiyah. Bisa la nahi, teman-temannya lamul amr wa doa, la fi nahi wa doa, itu la nahi. Bisa juga la nafiyah. La nafiyah, la yang fungsinya menafikan. Nah, bedanya la nahi yang menjazm, la nafiyah tidak ada amalannya. Kalau la nahiyah kita artikan la larangan, kita harus jazm. Dikatakan bab la yuzbah, sukun, majzum. La yuzbah. Apa terjemahnya? Hah? Bab la yuzbah. Bab janganlah, kan larangan ya. Jangan menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasanya disembelih untuk selain Allah. Kan larangan ya. La nahiyah. Kalau kita anggap lanya la nahiyah, maka yuzbahnya harus dimajzum. Bab la yuzbah lillah. Terjemahnya juga beda. Terjemahnya larangan. Bab jangan, ya, tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat ini dan ini. Kemungkinan yang kedua lanya di sini la nafiyah. La nafiyah. La nafiyah tidak beramal, jadi yuzbahu tetap marfu. Iya. Cuman diterjemahkan tidak dalam bentuk larangan. Kalau dikatakan bab la yuzbahu lillah. Terjemahnya apa? Bab. Nah, bagaimana terjemahnya kalau la nafiyah? Hah? Bab? Iya, bab tidak ada. Ya, tidak ada sembelihan. Tidak ada perbuatan menyembelih Allah. Jadi dinafikan apa? Perbuatannya. Tidak ada perbuatan menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasanya terjadi kesyirikan. Baik. Dua-duanya muhtamal. Dua-duanya memungkinkan. Bisa dibaca la yuzbah, bisa dibaca la yuzbahu. Terjemahnya beda. Kalau la yuzbah artinya tidak boleh menyembelih untuk selain tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang biasanya disembelih selain Allah. Kalau la-nya dianggap la nafiyah biasa berarti tidak ada penyembelihan. Bukan tidak boleh, tidak ada penyembelihan untuk Allah di tempat seperti itu. Baik. Dari sisi balaghah, ma'ani, nafi itu lebih ablaq dibandingkan nahi. Ya? Nafi menafikan sesuatu itu lebih dalam, lebih keras pelarangannya dibandingkan nahi. Iya. Misalnya begini, kalau saya bilang kalian semua tidak boleh ada yang dalam kelas. Ini apa? Hah? Semua murid tidak boleh ada yang dalam kelas. Ini apa? Nahi. Tidak boleh ada yang dalam kelas. Nahi. Tapi kalau saya bilang, ingat, di dalam kelas tidak ada murid. Itu apa? Nahi. Saya bilang tidak ada murid dalam kelas. Itu apa? Nahi. Tapi tujuan saya mengucapkan itu untuk melarang. Tidak ada murid dalam kelas. Dan saya bilang, saya kembali nanti sudah tidak ada murid dalam kelas. Jelas larangannya kan? Jadi suruh semua keluar. Yang mana lebih kuat pelarangannya? Mengatakan kalian semua keluar dari kelas, ya, semua murid harus keluar dari kelas, atau saya bilang setelah saya kembali ini kelas harus kosong. Ya, setelah saya kembali tidak ada lagi murid dalam kelas. Yang mana lebih? Yang kedua, yang menafikan. Paham ya? Karena ketika kita nafikan, setiap kita menafikan sesuatu, itu terkandung di dalamnya larangan. Larangan kepada sesuatu. Jadi an-nafyu ablagu minan nahi. Penafian lebih dalam dibandingkan sekedar nahi. Kenapa? Karena begini. Dalam syariat Islam, kalau Islam melarang sesuatu, tidak boleh dikerjakan. Paham ya? Cuman begini. Cuman terkadang ada larangan dalam Islam yang kalaupun dilanggar tetap sah, cuman berdosa. Ya. Ya atau tidak? Kadang dilarang, tapi kalau ada yang ngotot kerjakan tetap sah, cuman dia berdosa. Contoh dilarang wudhu dengan air curian. Apa hukumnya?
Berwudu dari air curian apa? Haram. Jelas ya, dilarang. Tapi kalau ada yang ngotot berwudu dari air curian, sah nggak wudunya? Sah. Tapi dia berdosa. Jadi dalam Islam terkadang memang dilarang, betul. Semua yang dilarang tidak boleh dikerjakan. Tapi terkadang ada larangan yang kalau dilanggar tetap apa? Tetap sah walaupun dia berdosa. Tapi kalau Islam sudah menafikan sesuatu, itu terkadang mengandung dua hal, dilarang dan tidak sah. Gak ada ceritanya dinafikan terus tetap sah, enggak. Paham sama ini? Ya. Lah, Mas, itu pembahasannya di usul. Istilahnya nafiyun lil wujud, menafikan keberadaan sesuatu itu otomatis melarang dan mengatakan dan menghukumi tidak sah kalau dilanggar. Nah, jadi bab kalau dikatakan la nahiyah, bab tidak boleh apa? Menyembelih. Itu berarti apa hukumnya? Haram. Tapi kalau dikatakan la yudbahu lillah, tidak ada penyembelihan untuk Allah di tempat itu. Kalimat tidak ada penyembelihan bukan hanya berarti dilarang, tapi juga untuk menunjukkan itu tidak boleh ada. Paham ya? Jadi kalau ada yang kerjakan, tidak teranggap, dianggap tidak ada. Adanya sama seperti tidak ada ya. Karena dari awal dinafikan keberadaannya. Maka kalaupun ada yang mengerjakan, dianggap tidak ada. Maka an-nafyu ablagu minan nahi. Dari sisi balaghahnya seperti itu. Penafian lebih dalam, lebih kuat dalam melarang dibandingkan pelarangan. Iya. Maka secara kalau kita mau berbicara mengenai ablagh ya, yang mana lebih dalam, lebih bagus maknanya, maka menjadikan la di sini la nafiyah lebih bagus dibandingkan menjadikannya la nahiyah. Makanya di bab apa judulnya? La yuzbahu lillah, dijadikan la nafiyah. Karena nafiyah memang lebih kuat dalam melarang dibandingkan la nahiyah. Paham ini? Walaupun demikian, cucu al-musannif Syekh Abdurrahman bin Hasan penulis kitab Fathul Majid, beliau lebih memilih untuk menjadikannya la nahiyah. Paham ya? Lebih memilih untuk menjadikannya la nahiyah. Ya, ini wallahu alam mungkin beliau dapatkan dari penulis kakek beliau Syekh Muhammad bin Wahab, bisa jadi gitu ya. Ini, karena beliau meriwayatkan buku ini dari kakeknya. Kita tahu diriwayatkan dari Syekh oleh cucunya Syekh Abdurrahman bin Hasan itu. Rahimahullah. Beliau memilih menjadikan la-nya di sini la nahiyah. Sehingga cara bacanya ba la yuzbah lillah. Baik. Nah, kalau ini berdasarkan riwayat ya maka kita baca seperti itu la yuzbah. Karena ini riwayat. Paham ya? Ya, kalau ini beliau ambil dari kakek beliau maka sudah jazm kalau begitu karena beliau nulis gitu ya. Tapi kalau misalnya itu ijtihad beliau sendiri, ya itu bagian dari pendapat. Bisa, tidak salah juga, tapi lebih dalam kalau dikatakan lanyala nafiyah. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.